Sengketa hak asuh Amandine, bocah 5 tahun yang melibatkan artis Tyas Mirasih kembali menyeruak. Kasus yang sempat ramai dibicarakan pada Maret tahun 2018 lalu, rupanya belum terselesaikan hingga sekarang. Kamis 17 Januari 2019 kemarin, Marike, nenek kandung Amandine dengan didampingi kuasa hukum, Sunan Kalijaga dan rekan-rekan secara resmi melaporkan Tyas Mirasih atas dugaan membawa lari Amandine. Dengan laporan ini, Tyas Mirasih terancam hukuman 7 tahun penjara jika terbukti seperti apa yang dituduhkan kepadanya. Hari ini kami resmi melaporkan ke Polda Metro Jaya dengan laporan. Ya, jadi hari ini ya kami mendampingi Ibu Haji Marike Haris melaporkan terlapor di sini berinisial TM. Karena membawa anak pergi dari kuasa yang sah, pasal 332 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun. Karena Amandine di rumah, saya juga waktu itu banyak juga ya Dek, kita karena kalau Sally misalnya saya nggak bisa, dia lagi sibuk juga, saya banyak tapi itu tidak bilang merugikan sih ya kalau bagian itu, karena emang itu saya tanggung jawab saya harus ada di rumah nemenin dia, ngurus sekolah, antar jemput, kalau nggak ada yang nganter saya. Kalau sekarang setelah kejadian ini kerugiannya satu nama ya, dan itu headline-nya nggak enak banget kan, penculikan gitu-gitu segala macam, itu mengganggu aku, eksploitasi anak, terus tuduhan-tuduhan lain yang tidak berdasar. Keberadaan Amandine di tangan Tyas Mirasih disebut Marike tak berdasar. Bocah yatim piatu itu diakui tak memiliki hubungan darah dengan pihak Tyas. Sementara sebagai nenek kandung, Marike justru merasa dipersulit, bahkan tak pernah bertemu lagi dengan cucunya itu sejak kasus ini bergulir. Langkah Marike melaporkan Tyas Mirasih kian mantap saat Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara sah menetapkan Marike sebagai wali asuh Amandine yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2018 lalu. Dengan putusan pengadilan, artinya Marike adalah wali asuh sah dari Amandine. Memang ibu ini, klien kami adalah hubungan darah dengan Amandine. Kedua, ibu ini mendapatkan putusan ya pengadilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan ya secara sah bahwa ibu ini adalah seorang wali daripada Amandine. Yang menjadi pertanyaan, kenapa perkara ini, kasus ini memakan waktu. Putusan pengadilannya ini dengan nomor 0436 PDT P _2018 PA Jakarta Selatan tertanggal 24 September 2018. Yang inti dari putusan ini intinya menetapkan pemohon dalam hal ini Ibu Haja Marike Haris Pohu binti Haris Pohu sebagai wali dari cucunya yang bernama Amandine. Kalau hak pemeliharaan anak atau hak donah gitu kan, atau hak asuh itu yang mutusin tuh pengadilan. Ini kan di sini kan sudah nggak ada keluarga lagi. Dalam arti kata, kalau masalah anak itu yang paling penting adalah anak itu di kemudian hari harus jadi orang atau enggak, pemeliharaannya gimana, yang nanggung siapa. Kalau memang dia merasa bahwa dia tuh lebih berhak, ya silakan aja. Tapi selama ini keluarga dari Mbak Tyas yang dapat amanah, itu aja. Konflik yang sejatinya bisa diselesaikan secara kekeluargaan ini sempat membawa pihak Tyas Mirasih menempuh sejumlah cara. Salah satunya pada pertengahan bulan Maret 2018 lalu, Tyas Mirasih dan keluarga serta kuasa hukumnya pernah mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk meluruskan yang terjadi. Dalam pertemuan tersebut, Tyas Mirasih menegaskan bahwa ia atau keluarga tak pernah mempersulit atau menutup komunikasi sama sekali. Lebih lanjut, Tyas menjelaskan jika Amandine sendiri tahu bahwa Marike adalah neneknya yang tak pernah ditutup-tutupi oleh Tyas. Ibu Marike pun tidak pernah menghubungi saya, terutama ataupun keluarga besar saya tuh nggak pernah sekalipun.
Jadi kalau dibilang menutup komunikasi, apanya mau ditutup sih gitu loh. Kalau emang kalian mau datang atau mau ngomong kan kita nggak masalah. Kalau Tadi jatuh itu bukan sebentar, keputusan kami ya Pak ya? Tadi itu Omnya Tias, Om Steph udah menyatakan open for mediasi, open for silaturahmi, open for everything yang berhubungan, karena memang tidak dipungkiri bahwa Ibu Marika itu memang nenek kandungnya Amandin. Jadi dari keluarganya Tias tidak ada yang menutupi Komunikasi atau dan masalah ini. Tapi untuk keputusan berhak atau enggaknya bukan kami yang memutuskan soalnya. Tahu, Amandin tahu. Dari awal tahu. Amandin tahu. Pokoknya dari keluarganya Mbak Tias, keluarganya istri saya, keluarga Elias ya, itu nggak ada yang menutup-nutupi bahwa dia bukan nenek kamu, dia bukan siapa-siapa, nggak ada sama sekali. Lain pernyataan Tias Mirasih hampir setahun lalu, lain pula dengan pengakuan Marika. Jika Tias membuka silaturahmi dan tidak melarang Amandin untuk bertemu neneknya, Marika justru merasa sudah lelah menempuh berbagai proses mediasi. Salah satunya adalah dengan datang langsung ke kediaman Tias Mirasih yang justru tak membuahkan hasil seperti yang ia harapkan. Saya sudah datangin ke rumahnya, sudah bertemu dengan, kebetulan waktu itu Tias nggak ada, jadi ketemu sama suaminya. Saya titip pesan supaya cucu saya dikembalikan. Ya, kami mendampingi Ibu Marika, di mana beliau adalah seorang nenek ya yang dari tahun lalu berjuang untuk dapat bisa menemui seorang anak, yaitu cucunya ya yang bernama Amandin, yang kami duga dan kami ketahui anak tersebut ada di bawah penguasaan seorang artis atau public figure. Upaya kekeluargaan sudah pernah ditempuh ya Bu, upaya hukum sudah pernah ditempuh ya, ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga sudah pernah jalan menempuh, bahkan sampai ya saat ini ibu posisinya dilaporkan oleh dengan beberapa orang dengan beberapa laporan polisi. Tapi perlu kita salut ya, tidak gentar ibu ini terus jalan untuk mendapatkan haknya, bisa bertemu dengan cucunya kembali, berkumpul bersama cucunya kembali. Kasus ini bermula ketika Amandin kehilangan kedua orang tuanya, dan pada November 2017, Tias Mirasih datang meminta izin untuk membawa Amandin. Dari ingatan Marika, Tias kala itu hanya meminta izin selama 2 hari, tapi setahun lebih berlalu, Amandin justru tak pernah kembali ke pelukannya. Setahun lebih, dari November 2017 sampai sekarang. Hanya untuk membawa 2 hari aja. 2 hari aja ya? Izinnya hanya 2 hari. Tias Mirasih. Izin hanya 2 hari aja, membawa untuk 2 hari aja. Nggak dikembalikan sampai saat ini. Pengambilan Amandin dari Marika oleh Tias Mirasih memiliki alasan tersendiri. Tapi pengakuan pihak Tias Mirasih, Amandin memang dititipkan kepada keluarga mereka. Amanah itu sejatinya ditujukan kepada paman Tias yang bernama Steffi Bilianto. Tapi karena waktu itu ia tengah berkabung, maka Steffi meminta Tias untuk menjemput Amandin. Tias disebut menculik Amandin, ya. Karena pada waktu itu ada yang namanya Pak Salim, ya, dia sudah memberikan bukti-bukti kepada ibu dari pihak KPAI bahwa hari itu masih dalam masa berkabung, ya. Hari itu saya sudah dapat WA dari Pak Salim, ya, bahwa anak itu harus segera saya ambil dari Pondok Indah, ya. Sedangkan saya belum pernah membicarakan masalah anak itu karena masih dalam masa berkabung. Kalau tidak segera diambil, itu buktinya sudah saya serahkan. Kalau tidak segera saya ambil, anak itu akan dikirim ke rumah saya. Nah, karena rumah saya masih dalam renovasi, saya minta tolong Tias. Untuk tolong Tias, kamu ambilin dulu, kamu lebih dekat dari sana dan kamu dekat dengan Amandin. Nah, Tias ambil ke sana, bawa ke rumah Tias. Nah, jadi ibu saya dan ibu almarhumah itu adik kakak. Ibunya di Belanda. Di Belanda, Ibu Debbie Elias. Ibu Debbie Elias ada di Belanda. Itu bibi kamu. Bibi lungrung. Itu tante aku.
Perjuangan Marike untuk bisa bertemu cucunya tak akan berhenti di tengah jalan. Bahkan ketika ia mengaku dilaporkan berkali-kali, Marike tak gentar untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya sebagai nenek kandung. Bahwa dengan laporan bertubi-tubi dari pihak sana ya, pihak sebelah kepada ibu ini, tidak menghentikan langkah ibu ini untuk terus berjuang mendapatkan ya hak, yaitu bertemu dan kembali cucunya di pelukan ibu ini. Keteguhan hati Marike kian kuat saat Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengeluarkan putusan perwalian asuh Amandine yang jatuh ke tangannya. Kini setelah setahun lebih berlalu, Marike hanya bisa berharap proses hukum yang sekarang berjalan sesuai dengan putusan pengadilan. Ya ini nanti biar proses penyidikan saja ya, biar proses penyidikan yang memastikan kepastiannya berada di mana anak tersebut ya. Yang pasti kami selaku tim kuasa hukum meminta kepada Bapak Kapolda Metro Jaya ya untuk atensi perkara ini karena menyangkut anak kecil ya. Satu, kedua ibu ini sudah lama sekali ya berjuang ya. Sudah lama sekali berjuang ya, udah hampir 1 tahun lebih tidak bertemu dengan cucunya. Putusan daripada Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini ya, saya berharap selaku kuasa hukum ya bertugas juga menghimbau secara hukum, memberikan edukasi hukum kepada seorang Tias untuk segera mengembalikan hak daripada ibu ini, yaitu seorang cucunya Amandine. Sudah perjumpaan kita hari ini, saya Medina pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Hot Shot setiap hari Jumat